Baiklah, kali ini saya akan membahas basic accounting terkait dengan sistem persediaan periodik. Nah, jadi fokus kita adalah pada persediaan atau inventory daripada toko atau trader, yaitu inventory berupa barang yang diperjualbelikan atau yang kita sebut sebagai barang dagangan. Nah, kita lihat poin fokus kita pada laporan rugi laba terkait dengan inventory ini adalah akan ada penjualan bersih, akan ada harga pokok penjualan, dan laba kotor. Nah, selain itu, kita akan mengurangkan operating expenses dia menjadi earning before interest and taxes, dikurangi dengan bunga, dia akan menjadi earning before taxes, dan kalau kita kurangi dengan pajak, dia akan menjadi net income after tax. Demikian juga pada neraca atau balance sheet. Kita akan fokus pada inventory yang ada di dalam balance sheet. Sistem akuntansi persediaan mestinya ada dua, yaitu satu, perpetual, yang akan kita bahas adalah yang kedua, yaitu yang periodik. Perbedaan dari sistem persediaan perpetual dan periodik bisa dijelaskan pada 3 titik waktu seperti ini. Prinsipnya, perpetual selalu mengupdate inventory pada saat penambahan inventory maupun pengurangan inventory sehingga pada akhir periode tidak perlu penyesuaian apapun. Kalau pada periodik, maka inventory nilainya adalah tetap sebesar persediaan awal. Jadi, dalam satu periode, nilai inventory tetap tidak berubah. Walaupun ada pembelian yang seharusnya menambah inventory, maupun penjualan yang seharusnya mengurangi inventory, inventory tidak diotak-atik. Nah, akibatnya pada akhir periode perlu melakukan adjustment atau penyesuaian. Ya, jadi misalkan pada 3 titik waktu pembelian, penjualan, dan akhir periode kita lihat bedanya. Pada perpetual, pembelian inventory akan mengakibatkan pencatatan inventory. Dan pencatatan dilakukan pada account inventory sehingga pencatatannya real time. Tapi kalau periodik, penambahan inventory dicatat pada account lain, bukan account inventory, account sementara yang kita sebut sebagai account pembelian atau purchases. Jadi inventory-nya tidak diotak-atik sama sekali. Nah, titik waktu kedua, penjualan barang. Pada penjualan barang, tentu saja kita akan mencatat pendapatannya, catat penjualannya. Nah, bedanya antara perpetual dan periodik adalah pada perpetual maka pengurangan inventory kita lakukan pencatatan sekaligus pencatatan HPP-nya, COGS-nya. Pada periodik kita hanya mencatat penjualannya saja. Kita belum mengurus tentang inventory. Nah, bagaimana dengan akhir periode? Kalau pada perpetual, karena inventory sudah mengikuti terus penambahan maupun pengurangannya, maka pada akhir periode tidak perlu ada adjustment apapun. Pada periodik, karena inventory nilainya tetap sepanjang periode yang bersangkutan, maka perlu ada penyesuaian. Jadi pada akhir periode kita akan menghitung berapa saldo akhir dari persediaan dan kita akan menghitung cost of goods sold-nya, harga pokok penjualannya. Fokus kita adalah pada
periodic inventory system. Di mana periodic inventory system adalah sistem akuntansi persediaan yang mencatat penambahan atau pengurangan persediaan secara periodik dalam waktu tertentu. Jadi tidak real time, secara periodik saja. Misalkan periodenya sebulan sekali, maka yang dilakukan pencatatan persediaannya adalah sebulan sekali juga. Ciri-ciri dari periodic inventory system adalah: pertama, jenis inventorinya tidak dirinci. Jadi satu account inventory untuk berbagai jenis barang. Nah, jenis barang kebanyakan homogen, sehingga kita berikan satu account persediaan saja. Akibatnya, jumlah persediaan tidak bisa diketahui setiap saat. Kenapa? Karena tidak real time pencatatannya. Jadi ada penambahan, ada pengurangan, tidak langsung dicatat. Nah, kapan persediaan itu diketahui? Jumlah persediaan baru diketahui pada akhir periode, yaitu dengan melakukan perhitungan fisik di gudang, jumlah barang kita ada berapa banyak. Nah, ada beberapa transaksi, yaitu ada transaksi pembelian, ada transaksi penjualan. Nah, transaksi pembelian akan kita catat pada account pembelian, purchases, dan cash untuk pembelian tunai, purchases dan account payable atau hutang untuk pembelian kredit. Sedangkan transaksi penjualan itu minimum akan kita catat pada dua buah account, yaitu penjualan, sales. Kalau penjualan tunai, sales dan cash. Kalau penjualannya itu kredit, sales dan piutang atau sales dan account receivable. Perhitungan inventory dilakukan pada akhir periode. Setelah kita menghitung inventory, maka kita akan bisa memperoleh berapa COGS-nya melalui proses adjustment pada akhir periode. Account pembelian atau account purchases itu adalah account sementara. Jadi dia tidak akan kita masukkan ke account rugi laba, dia juga tidak masuk ke account neraca. Dan account purchases pada akhir periode setelah kita lakukan penyesuaian, maka nilai saldonya akan menjadi 0, karena memang akan kita nolkan. Kita mulai dengan pencatatan transaksi. Pertama, transaksi pembelian. Pembelian ada dua jenis, pembelian tunai, jadi langsung kita bayar, dan pembelian kredit, berarti kita masih hutang. Pembelian tunai. Account yang terkait adalah account purchases atau pembelian dan account cash. Jadi, purchases akan kita debit dengan harga beli kita. Cash akan berkurang, berarti cash kita kredit senilai harga beli kita. Sekarang pembelian kredit, maka account yang terkait adalah pertama sama-sama purchases karena kita akan catat di account pembelian, lalu karena kredit muncul account payable atau hutang. Jadi purchases kita debit dengan cost price dan hutang kita kredit dengan cost price juga. Transaksi penjualan. Penjualan juga ada dua, penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, pada penjualan tunai, kita akan langsung menerima uang. Jadi, cash-nya akan bertambah. Kemudian, penambahan cash adalah senilai harga jual. Kemudian, sales,
penjualan kita akan kita kredit senilai selling price, harga jual kita. Kalau penjualannya berupa penjualan kredit, maka kita akan mendapatkan piutang atau account receivable. Account receivable akan kita lakukan pendebetan dengan harga jual. Dan penjualan akan dikredit sebagai pendapatan senilai harga jual juga. Nah, di sini pada transaksi penjualan kita tidak menghitung HPP, kita tidak menghitung pengurangan inventorinya seberapa banyak. Contoh dari proses adjustment inventory. Nah, cara perhitungan dari COGS atau harga pokok adalah, pertama, kita cek berapa nilai persediaan awal dari inventory. Kemudian, kita total semua nilai pembelian inventory selama periode yang terkait. Jadi, purchasesnya totalnya berapa? Kita tambahkan, ini adalah nilai barang yang tersedia untuk dijual. Dan pada akhir periode, kita akan menghitung persediaan akhir. Kalau nilai barang yang available, yang tersedia untuk dijual, kita kurangi dengan persediaan akhir, maka dia akan menjadi cost of goods sold. Jadi ini adalah harga pokok barang yang kita jual. Contoh. Jadi pada contoh ini perusahaan memiliki saldo awal persediaan 200.000. Ada pembelian tunai 500.000, pembelian kredit 1,5 juta, penjualan kredit 1 juta, penjualan tunai 1,6 juta, dan nilai persediaan akhirnya adalah 300.000. Jadi kita lihat pada balance sheet persediaan awal inventorinya adalah 200.000. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pencatatan atas transaksi pembelian, penjualan, dan adjustment. Pertama, pembelian terlebih dahulu. Transaksi pembelian persediaan tunai 500.000 akan kita catat di dalam jurnal sebagai berikut, yaitu pembelian ini kita catat pada account pembelian purchases sebesar debit 500.000. Dan karena tunai maka cash akan berkurang, jadi cash kita kredit 500.000. Nah, T-account-nya saya langsung munculkan di sini ada purchases dan cash. Ya, 500.000 debit purchases, cash kredit 500.000. Berikutnya, transaksi pembelian kredit sebesar 1,5 juta. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah catat di account purchases pembelian 1,5 juta. Setelah itu karena pembeliannya adalah pembelian kredit, maka muncul hutang. Jadi account payable kita kredit sebesar 1,5 juta. T-account yang terkait saya munculkan juga. Jadi purchases debit 1,5 juta, account payable kredit 1,5 juta. Sekarang kita masuk pada transaksi penjualan. Penjualan yang pertama adalah penjualan kredit. Maka jurnalnya adalah kredit berarti dia belum bayar sehingga account receivable kita atau piutang kita bertambah. Piutang bertambah berarti piutang kita lakukan debit. Account receivable debit 1 juta. Dan transaksi penjualan ini kita akui sebagai sales kredit 1 juta. T-account-nya account receivable debit dan sales kredit. Penjualan tunai.
transaksi penjualan tunai sebesar 1,6 juta. Jadi muncul cash karena tunai sudah kita terima uangnya. Dan sales penjualan. Kita kredit sebesar 1,6 juta. Nah, sekarang T-account yang terkait adalah cash debit 1,6 dan sales kredit 1,6 juta. Jadi, persediaan awal 200.000 ditambah pembelian total baik kredit maupun tunai adalah 2 juta, sehingga nilai barang yang tersedia adalah 2,2 juta. Kita kurangi dengan persediaan akhir yang dihitung secara fisik. Hasilnya adalah harga pokok penjualan, cost of goods sold, yaitu 1,9 juta. Baiklah, pada slide terakhir ini saya akan merangkum pembelian dan penjualan kita yang kita akan posting di dalam T-account terkait. Sekaligus saya akan jelaskan adjustment atau penyesuaian persediaan akhir dan COGS. Pertama, kita tadi sudah melakukan pencatatan pembelian tunai. Karena ada pembelian, maka mestinya inventory bertambah. Tapi kita kan tadi catatnya di account purchases. Jadi pembelian kita catat di account purchases, yaitu 500.000 debit karena tunai cash berkurang 500.000. Pembelian kredit, karena ada tambahan persediaan, maka pembelian kita catat pada account purchases debit. Dan karena pembeliannya kredit belum dibayar, muncul hutang 1,5 juta kredit. Penjualan kredit, karena penjualannya masih penjualan kredit, kita belum terima uang, maka piutang kita bertambah, yaitu bertambah 1 juta, piutang di debit 1 juta. Pendapatan kita akui dan kita catat di account sales kredit 1 juta. Penjualan tunai. Sudah penjualan tunai berarti cash-nya sudah kita terima, berarti cash bertambah, cash di debit 1,5 juta dan penghasilan kita akui sebagai penghasilan, maka sales kita kredit 1,5 juta. Nah, sekarang adjustment persediaan akhir dan perhitungan COGS. Ini belum saya bahas dari tadi. Kita bahas sekarang. Persediaan akhir dihitung secara fisik nilainya adalah 300.000. Maka persediaan akhir inventory kita debit 300.000. Supaya nilai inventory ini betul-betul sesuai 300.000 totalnya, maka persediaan awalnya harus kita keluarkan nilainya dari inventory. Caranya adalah kita kredit dengan nilai persediaan awal. Setelah itu, purchases. Karena dia ini adalah account sementara dan nilainya akan kita nolkan pada akhir periode, maka purchases yang asalnya saldo debit 2 juta, sekarang kita kredit dengan nilai 2 juta. Jadi purchases sudah nol, account sementara kita sudah selesai tugasnya. Lalu lanjutnya adalah COGS akan kita lakukan perhitungan berapa COGS-nya. Kita lihat, jurnal kita harus balance. Saldo kreditnya 2,2 juta, saldo debit masih 300.000. Supaya jumlahnya sama debit dan kredit, maka kita harus melakukan pendebetan 1,9 juta pada account COGS. Nah, sekarang pencatatannya adalah kita lihat jurnal penyesuaian atau adjustment pada akhir periode untuk inventory dan COGS adalah pertama, inventory kita debit 300.000.
Lalu inventory kita kredit 200.000. Dengan demikian account inventory sudah sesuai nilainya. Jadi aset pada akhir periode sudah berhasil kita sesuaikan dari sisi inventory. Lalu purchases kita nolkan. Dan COGS-nya kita lakukan pendebetan sebesar 1,9 juta. Kita lihat bahwa jumlah debit dan jumlah kredit dalam jurnal penyesuaian kita, adjustment entry kita, sudah balance. Sekian materi dari periodic inventory system. Untuk mempelajari dengan lebih baik, maka kita harus gabungkan dan bandingkan dengan perpetual inventory system yang ada pada video yang lain. Terima kasih, selamat belajar.